Jadi depresi di keluarga itu permasalahannya adalah tidak saling menjaga perasaan. Atau dia sensitif, gampang tersinggung. Makanya jangan Anda gampang tersinggung. Kalau memang pasanganmu suka menyinggung perasaannya, anggap saja itu kayak duri. Memang lidahnya kayak duri. Ya sudah, kalau memang sudah tahu kayak duri begitu ya tinggal kita bagaimana menghindar saja. Yang sudah tahu memang sifatnya begitu. Kan ada orang baik hati tapi lesannya tidak baik. Kalau memang sudah begitu ya jangan dipikirin. Kita menguatkan hati, menguatkan mental. Biarpun itu salah, nggak benar. Makanya jangan sampai kita ini nyuruh orang sabar. Kita sendiri tidak mau mencoba untuk berperilaku yang baik. Kamu harus sabar. Memang aku begini, Cok. Ini kan kurang ajar ini. Iya, kalau sudah kamu sadar begitu, berbuat dong. Memang nasihati harus sabar juga sah. Tapi kita sendiri berubah. Di rumah kita, kalau di samping rumah mungkin. Kita rumah, di dapur rumah kita tuh ada satu lantai. Cuman di situ mungkin karena rumah pegunungan ada batu yang nonjol begini. Sehingga mau dipangkas nggak bisa. Ditinggikan terlalu banyak. Sehingga itu kita pernah kesandung. Dia juga ketubruk sampai tumpah. Coba jatuh kita. Jadi kalau kita ngelewati itu tinggal minggir saja. Nggak usah marah-marah. Gara-gara kau batu tuh. Ini batu kurang ajar. Itu stresnya kita. Sama kalau suamimu yang ngomongnya kasar. Tapi kan dia ada baik hatinya juga. Jadi jangan gampang kita itu menghitung satu demi satu perilaku pasangan. Anak saya, ini saya, nafkah saya, nggak dapat ini. Loh, dia tidak beri nafkah bukan karena tidak mau, akan tapi karena memang dia tidak bisa. Memang kalau kemudian permasalahan, anggap suami saya pelit. Pelit. Baiklah, suamimu pelit. Oke, pelit. Tapi jangan sampai pelitnya suami itu menjadikan kau stres. Nah kalau selagi dirimu sudah punya uang ya kau cukupi. Ada pun masalah permasalahan berlanjut atau tidak, ini nggak usah pakai gampang stres-stresan. Jadi kita perlu pandai menghibur diri kita hari ini. Karena permasalahan terus akan menumpuk. Itu menjadikan rumah tangga itu tiba-tiba berantem tidak pakai. Permasalahan sedikit ribut, permasalahan ribut. Dan itu jangan sepele. Ributnya itu akan menjadikan semakin kuat tekanan depresinya. Tekanan mentalnya itu. Akan menjadikan sebab seorang ibu kenapa membunuh anaknya. Bahkan kenapa mungkin bercita-cita membunuh suaminya. Atau mungkin na'udzubillah bunuh diri, lihat di mana tempatnya, neraka. Jadi gak akan seorang punya iman masuk wilayah bunuh diri. Dia ingat Allah kok. Nah karena kalau bunuh diri, biarpun sebesar apapun depresi, itu sebetulnya karena dia sudah tidak menganggap tidak ada solusi, tidak ada Allah. Sebesar apapun depresi, makanya jangan masuk depresi. Jadi kita harus pandai menghibur diri. Bagaimana kita itu adalah, bagaimana menyikapi permasalahan kita. Supaya kita tidak merasa tertekan. Jadi begitulah. Jadi mulai hidup Anda, suami istri dalam rumah tangga itu menjaga perasaan. Yang kedua, jangan gampang tersinggung. Jadi kalau sudah gampang tersinggung itu biasanya kurang merenung. Dibilang begitu sama suami saja kok langsung, wah sakitnya habis-habisan. Tidak selesai-selesai. Nah, berarti dia tuh sensitif. Wong cuma dikatakan begitu, bukan cuma Buya tapi dia mengolok saya, oke. Tapi dia yang mengolok jangan sampai kita semakin sakit, itu berbahaya di mental kita. Pembenahannya tidak dengan membalas, tinggal mungkin mengirim surat atau bahasa, suamiku tercinta kenapa abang ngomong begitu, mohon maaf. Ayo kita selesaikan dengan baik. Kalau suami lagi ngomong enak, lalu kita balas dengan kalimat jelek, apakah akan berhenti mulutnya? Mungkin akan bertambah lagi, kamus kotornya keluar lagi. Diucapkan lagi dan seterusnya. Itulah jadi harapan kami dalam rumah tangga adalah yang pertama adalah menjaga perasaan. Kalau ternyata dirimu tidak bisa memberi nafkah karena memang tidak mendapatkan uang dan rizki, maka kata maaf kan perlu atau diganti dengan yang lainnya dengan perhatian yang lebih kepada istri dan sebagainya. Di sisi lain istri tolong suamimu pulang itu di saat tidak membawa rizki dia sudah gemeteran. Jangan ditambah takut dengan suaramu yang lantang. Begitu sebaliknya seorang istri ya di saat mungkin ada kekurangan dalam dirinya ya dia jangan ragu untuk mengatakan maaf kepada suami ya diganti dengan pelayanan yang lainnya dengan pengabdian yang lainnya sehingga hidup itu akan mudah dilewati tidak dikit-dikit marah dan emosi. Kemudian setelah itu ya di dalam kebersamaan ini ya membiasakan ya ini termasuk hal yang sering dilupakan ya membiasakan kita ini dalam rumah tangga ada satu rambu-rambu ya membangun satu komunikasi yang baik sehingga ada satu rumus yang kami hidupkan yang perlu dihafal oleh siapapun ya.
Biasakan budaya mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Tulis yang gede depan pintu. Hah? Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Itu penting banget. Ada orang tuh gak pernah meminta maaf. Sehingga bikin kesel. Dan mudah memaafkan itu menjadikan lega kita. Sehingga akan depresi-depresi akan mudah terpangkas dengan kebiasaan yang baik ini. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Ternyata itu permasalahan kompleks. Sebabnya bermacam-macam, ya. Sebabnya kadang-kadang ngurus anak, kadang-kadang ini. Akan tapi paling tidak rambu-rambunya seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita daripada hal-hal seperti itu. Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, sehingga tetap indah bahagia di dunia hingga kelak di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penyakit dohir, izin bertanya Buya. Penyakit dohir bisa jadi cuman akan dampak dunia saja. Sedangkan penyakit hati akan berdampak bahaya dunia dan akhirat. Gimana caranya kita bisa cepat mendeteksi dalam diri kita ada penyakit hati dan bagaimana menanganinya penyakit hati tersebut yang notabene akan berdampak membahayakan dunia dan akhirat. Sedangkan kita menangani penyakit dohir sangat luar biasa. Sakit sedikit kita buru-buru berobat ke dokter dengan cara apapun untuk menyembuhkan penyakit dohir tersebut. Padahal penyakit dohir cuma akan berdampak dunia saja. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penyakit batin itu beda dengan penyakit dohir. Kalau penyakit dohir itu orang lain bisa mengetahui bahwasan kita sakit. Kalau penyakit batin yang tahu adalah diri Anda sendiri. Orang lain hanya melihat tanda-tanda kalau orang itu kelihatannya pendengki, padahal tidak. Ternyata. Kelihatannya orang itu pembenci, ternyata tidak. Memang gayanya begitu, padahal dia sering ngasih duit. Cuman mulutnya aja, dia monyok-manyok apa. Begitu, itu saja. Bukan karena dia seorang pendendam, tidak. Kayak sombong, bukan begitu. Memang gayanya begitu, seperti di ketiaknya ada yang ganjel. Tapi bukan karena sombong, memang gayanya begitu dia. Makanya kita gampang salah menilai. Cuman dohir itu bisa dilihat kadang seolah-olah. Tapi kan batin sombong kan di dalam. Kalau penyakit dohir kan, wah korengan, matanya merah, iritasi, ini gitu. Itu bisa saja penyakit dohir, dokter bisa melihat. Tapi kalau batin enggak, kita sendiri, orang lain enggak bisa. Orang hanya melihat tanda. Maka kata Imam Ghazali, ya kita membuat satu renungan panjang yang tidak ada hentinya. Sehingga dikatakan ilmu membersihkan hati, menjaga hati itu ilmu fardu ain di atas fardu ain. Bukan sekedar fardu ain biasa. Salat kita pun tidak akan diterima kecuali dengan ketulusan, khusyuk dan seterusnya. Jadi bisa sia-sia kalau orang tidak peduli penyakit batin. Makanya ini harus kita belajar. Itu silsilah, diajarkan dalam silsilah ilmu tasawuf. Nggak bisa kita bertemu sehari langsung beres. Korek aja nggak beres-beres kok dalam seminggu, 2 minggu. Apalagi penyakit koreng hati, dendam. Ya, selama ini kan silsilah kita di majelis yang ada di luar adalah ilmu membersihkan hati. Anda bisa mengikuti selama ini majelis, selain di majelis ini, majelis keliling kita saat ini, di tahun ini adalah bagaimana kita membersihkan hati. Silsilah panjang, mulai menghilangkan dendam, cinta dunia, kemudian ngiri dan seterusnya, kita hadirkan itu. Nah itu perlu waktu yang panjang. Yang jelas, merenung kita. Jadi gini kuncinya. Jika ada orang membicarakan penyakit hati, bahayanya, kemudian dikasih solusinya, awas. Satu hal kalau Anda ingin benar. Jangan sekali-kali Anda melihat orang lain yang akan Anda lihat. Yang Anda dideteksi atau di kontrol. Jadi gini, setiap ada perbincangan tentang penyakit sombong, bahaya sombong, jadikan Anda orang pertama mendengarnya. Itu tak kuncinya. Jangan melihat, oh itu istri saya, itu ibu saya, itu paman saya. Tidak. Karena di saat Anda sudah melihat orang lain, langsung hilang. Anda tidak akan bisa bersihkan hati Anda. Kunci sudah. Setiap ada, oh hari ini babnya ilmu tentang dengki. Tidak usah kebayang, oh iya betul. Kadang kita ini diajak, ibu-ibu yang baik hati. Padahal diajak bicara ibu, jangan sampai
Kita menggunjing, gunjing itu berangkat dari kebencian hati, dosanya gede, gunjing, bahasanya neraka gini-gini nih. Ustadznya belum diam, itu ibu sudah nyowel temennya. Tuh, yang kudung merah tuh. Nggak sadar kalau gini sedang gunjing juga. Nah, kadang kenapa permasalahannya kita kalau belajar selalu untuk orang bukan untuk diriku sendiri. Makanya silsilah penyakit, hanya ikuti silsilah penyakit hati mulai semuanya tentang kerakusan dan sebagainya, kepelitan dan sebagainya. Aku. Nah disitulah. Karena dokternya, makanya seorang guru, murabbi itu meraba-raba dari luar saja dikasih obat apa namanya, obat yang pokoknya obat ini untuk segala penyakit gitu loh. Jadi kurang lebih begitu. Jadi lihat dari luar kurang lebihnya begini. Tapi sebetulnya bisa mengobati dirimu sendiri. Diri kita sendiri menyadari tentang kesombongan. Makanya ikuti petunjuk ustadz dan jangan dijadikan yang sakit orang lain. Jadikan yang sakit dirimu sendiri. Baru itu cepat hebat. Cepat menyelesaikan problem penyakit hati. Kemudian sebelum itu jangan sekali-kali, ini langkah pertama tadi, kedua di saat ada informasi pengobatan jadikan dirimu yang perlu berobat. Sebelumnya adalah ini kunci. Jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa engkau tidak berpenyakit hati. Ini kunci. Jangan sampai berkata, oh hatiku bersih, penyakitan itu hatimu telah penuh jadi sarang penyakit. Waktu kau ngomong hatiku tidak ada penyakitnya, itu berarti hatimu sudah punya jadi sarang penyakit. Sehingga antara hatimu dengan penyakit sudah sama, sehingga kau tidak bisa membedakan antara penyakit dengan hatimu. Sehingga penyakit jadi kayak hatimu penyakit. Itu. Makanya jangan sekali-kali ngomong, oh aku sudah tidak punya penyakit hati. Ajib. Kapan bisa berobat orang tidak sadar dirinya sakit? Itu saja. Padahal itu adalah kesombongan. Ya? Sombongan halus, ada orang ngerunduk, kalau duduk tuh menunduk. Kayak orang tahu tuh. Ternyata waktu menunduk dia ngomong, orang di sini kayaknya sombong semuanya, nggak ada yang kayak saya ya. jadi sombong dia. Innalillah. Padahal gayanya paling begini dia. Oh, luar biasa. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, membersihkan hati. Ikuti silsilah kajian membersihkan hati di Al-Bahjah TV. Kalau harus hari ini panjang kisahnya itu, 1 tahun nggak beres tuh. Ada menuntut ilmu tidak susah nak, mudah. Asalkan tahu caranya. Ikan banyak di kolam, tapi kamu tidak tahu cara nangkepnya, kamu kejar lari ikan nggak ketangkep. Ambil jaring baru ketangkep, kan begitu. Nuntut ilmu pun ada caranya. Biarpun menghafal tapi nggak ngerti cara yang benar, maka tidak akan dapat ilmu. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Maka yang pertama anakku, untuk mendapatkan ilmu dari gurumu, yang pertama kalian harus cinta kepada guru, membangun cinta kepada guru. Bagaimana membangun cinta kepada guru? Yang pertama, ini kalau tidak punya cinta kepada guru nggak akan bisa ngambil ilmu, biarpun gurunya Nabi Muhammad. Coba, orang belajar dengan Nabi Muhammad, setiap hari belajar dengan Nabi, menghafal hadis, ayat Al-Quran turun, dia menghafal. Akan tetapi dia tidak cinta dengan Nabi, maka jadilah dia Abu Jahal. Abu Jahal itu cerdas. Kalau hari ini mungkin profesor doktor juga dia tuh. Abu Jahal itu karena apa? Semua ayat Quran turun dia menghafal. Omongan Nabi apapun dia harus tahu. Kalau dia pergi bayar orang lah ibaratnya. Suruh nyatet Muhammad ngomong apa, seremnya dia. Tapi di hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah, maka dia tidak mendapatkan ilmu. Maka yang harus dibangun adalah cinta. Lah untuk menumbuhkan cinta apa anakku? Tolong lakukan ini. Mendoakan guru. Khususnya murabbi guru semuanya. Kalian baca wajah-wajah mereka, kalian doakan. Imam Ahmad ibn Hanbal bercerita bahwa demi Allah semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan guruku Imam Syafi'i.
Buya kalau dalam satu sholat saja tidak doain guru kok saya durhaka sudah. Saya anggap saya durhaka sekali. Mendoakan guru, dalam semakin banyak kalian mendoakan guru, semakin besar keberkahan yang kalian dapat. Jadi kalau murid mendoakan guru itu kepentingan murid, jangan bilang kepentingan guru, kepentingan murid. Sebab kalau guru itu sudah didoakan, disebutkan dalam hadis Nabi, Allah dan malaikatnya mendoakan pengajar seorang guru sampai penghuni laut. Hatta itanul bahar, segala kehidupan yang di laut itu mendoakan guru. Jadi kalau kalian biasa mendoakan guru kalian, maka sesungguhnya itu keberuntungan untuk kalian. Makanya biasanya perlu ditertibkan, ada fawatih. Pokoknya harus caranya tidak tahu disusun. Di bab terakhir sebelum doa harus dibaca wajah guru-gurunya. Tentunya ada guru yang sangat inti, misalnya guru murabbi, guru ini baru nanti secara umum. Tapi jangan sampai tidak mendoakan guru. Ini yang pertama. Kalau kalian tidak mendoakan, kalian yang rugi. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan cinta. Jangan berani-berani menyebut kekurangan gurumu. Semua guru punya kekurangan, hei anakku yang soleh. Kalau kalian cari guru yang tidak punya kekurangan, sampai mati nggak punya guru. Karena gurumu itu manusia. Cuman kehebatan seorang murid adalah kalau dia tidak mau melihat kekurangan guru. Orang-orang dulu itu kalau mau belajar, sebelum keluar rumahnya mau ke rumahnya guru itu bawa duit, sedekah kepada fakir miskin, lalu minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan guruku dari mataku, aku tidak akan melihatnya berkat sedekahku ini. Jadi bersedekah minta kepada Allah agar tidak melihat kekurangan gurunya, sampai begitunya. Karena kalau sudah melihat kekurangan gurunya, ini bahaya, menghilangkan cinta dan sebagainya, menjadikan tidak dapat ilmu. Makanya kalau ada murid nyari-nyari kesalahan guru, berarti dia murid sengsara dia. Guru pasti punya kesalahan, namanya manusia kok. Tapi murid yang hebat adalah yang tidak dibuka oleh Allah matanya untuk melihat kekurangan guru. Makanya anakku semuanya, jangan kalian menyebut kekurangan gurumu. Tentu ada mungkin kalian melihat. Kalau memang kamu cinta pada guru, doain dengan doa kebaikan. Jangan menyebut kekurangan gurumu. Ada santri itu Masya Allah, cuman jadi dagelan kayak lawak. Di pondok dia paling terkenal untuk nyifati gurunya. Jadi semua tahu gurunya ngomong pasti gini, gurunya kalau ngomong ada gini tahu, gurunya kalau ngomong tuh jempol kakinya tuh bertemu dua, dia hafal. Ajib. Cuman kita dulu menikmati juga, bodoh juga sebenarnya. Wah, kalau menanggap dia itu ketawa. Kalau ustadznya gimana? Tahu dia. Ada ustadz kalau ngomong mesti dikit-dikit ngomong gini. Ini dia hafal. Kita pun tidak pernah perhatian sebenarnya, gara-gara si ini setengah manusia kan dia tuh. Gara-gara itu akhirnya kita melihat, iya benar juga ustadz gitu. Setiap ngomong gini, kita lagi gini. Dan lagi benar. Ala ulat khalas, alat. Paham dia. Allah, ini kok matanya mata jelek ini. Hati-hati anakku semuanya ya. Jangan sekali-kali kalian pengen tahu kekurangan gurumu. Kemudian ini untuk bangun cinta. Ketiga, untuk bangun cinta, sebut kebaikan gurumu. Itulah tradisi ulama kita. Maka istilah manakib yang selama ini dibaca itu apa sih? Untuk menumbuhkan cinta agar ilmunya mengalir. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib guru sekumpul manakib dibaca biar kalian tambah cinta. Bukan saja manakib orang-orang besar, guru kita pun harus tahu bahasanya dia sebutkan kebaikannya kepada temanmu. Kapan kamu menyebut kebaikan di hadapan temanmu, temanmu tambah cinta. Karena kamu menjadi sebab temanmu cinta, Allah kasih cinta di hatimu. Gitu loh nak. Begitu sebaliknya, kalau sudah ada anak berani ngomongin kejelekan, diomongkan ke anak lain, anak jadi benci, berarti kamu merusak temanmu. Ini yang pertama, menumbuhkan cinta. Disitulah nanti bahasa cinta itu indah sekali, sehingga kamu itu duduk tuh nyaman dengan guru, enak. Baik, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ilmu dengan mudah harus punya adab dan tata krama, akhlak, adab, kepatuhan. Jangan biasa bangkang. Kalau kamu melanggar, bersalah, tanggung jawab dengan kesalahanmu. Yang dipukul adalah bukan kamu, iblis setanmu yang dipukul. Jangan berbohong. Termasuk diantaranya adab yang luar biasa dahsyat adalah, dengar nih, jangan mudah pindah-pindah pondok pesantren. Itu penyakit. Karena itu tidak punya adab dengan gurunya. Biasanya itu anaknya orang kaya, anaknya kiai, anaknya orang berpengaruh, itu ada gampang saya, anak cerdas itu gampang pindah pondok, naudzubillah. Itu ujian sebetulnya, sebab pindah pondok itu su'ul adab nak.
Makanya kita ada Al-Bahjah tidak nerima santri yang pernah mondok tempat lain kecuali ustadznya telepon sendiri atau nyerahkan, itu baru. Dan hendaknya para ustadz juga menghargai, harus punya prinsip ini, jangan diterima itu anak kurang ajar. Kalau saya nerima anak yang pindahan tanpa izin, wah dia kurang ajar sama ustadznya, nanti sama saya juga kurang ajar nanti dia. Saya tidak mau dia. Minta izin ya Syekh, saya minta petunjuk kalau pindah ke sini gimana. Kalau tidak di sini tetap. Tolong sayang ya. Sampai begitu mengakarnya tradisi tarbiyah ini, kalau di Jawa itu adalah bahasa Arabnya al-intiqal, alamat konyol. Konyol ilmunya. Jadi jangan sayang ya, kalau kecuali sudah tamat jenjang tertentu diizin sama guru melanjutkan, oke. Cuman pindah-pindah itu pertama kalian menyesuaikan, baru lagi ilmunya tidak sambung, su'ul adab kepada guru. Sampai kalau memang ikatanmu dengan guru baik, sampai menikah pun tidak perlu ngomong, minta petunjuk. Ngomong sama santri nikah, ini ustadznya ada yang jomblo, ada yang jomblo? Ada? Saya itu tidak begitu menarik duduk sama orang jomblo, mukanya kusut. Mana ustadz jomblo? Ustadz jomblo, mukanya kusut orang ustadz jomblo itu, bikin kusut juga kita. Habis ini kalau tidak menikah keterlaluan. Ada yang belum nikah? Ustadz, yang salah mudir. Kenapa tidak nikah? Insya Allah. Enggak, kalau saya buka pintu halal. Halal dibuka yang mudah. Bismillah. Belajar dulu kalau kalian anakku. Jadi apa tadi sayang? Adab ya, tata krama. Jangan soal adab. Makanya anak tuh patuh tuh ada berkah. Ada anak tuh suruh guru tuh bandel, masya Allah. Dia sebetulnya dia membuat penghalang sendiri, mempersulit ilmu masuk ke hatinya. Maka semakin kalian patuh, semakin mudah ilmu kalian dapat. Baik. Yang ketiga, penutup. Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang ketiga adalah khidmah. Khidmah itu adalah pembuktian cinta dan adab. Khidmah itu kalian merendah. Khidmah pokoknya terserah guru saya suruh ngapain. Biarpun kalian paling cerdas, paling alim, kok ternyata gurumu kamu bersihin WC, kamu bersihin WC. Biarpun ternyata khidmah lebih luas, kalian mengajar dan sebagainya. Jiwa khidmah, termasuk jiwa khidmah itu gini anakku yang soleh, dengar. Jika di sana ada lampu nyala di siang hari, kalian harus terenyuh. Saya akan matikan demi Allah, demi Rasul, dan demi guruku. Itu normal. Ada sampah keleleran, kalau kamu biarkan, kamu tidak punya jiwa pengabdian. Coba, itu sampah, guruku tidak senang ini kalau sampah ada di sini. Kamu ambil, pungut, itu sebetulnya kalian mencari keberkahan. Dalam banyak hal, intinya khidmah itu penting. Makanya sudah tamat, minta guru saya mau diapain. Saya minta izin, kalau diizin keluar. Kalau suruh khidmah, khidmah. Biasanya yang susah lagi-lagi ini yang punya pondok. Sudah mulai pinter, cerdas, pokoknya semaunya sendiri. Kadang pengen cepat-cepat pulang, jangan ngomong, nanti dilarang lagi. Ya, dilarang. Nah ini nggak boleh. Sifat sombong itu. Khidmah. Kalau mau keluar dari pondok harus minta izin dari guru dengan serius. Ya, khidmah. Kalian minta khidmah. Ada sebagian pondok khidmah itu menjadi satu impian, sehingga kalau sebagian tempat kalau pengen ngukum santri di kelas tinggi tidak dikasih tugas. Berarti semua tahu yang dapat tugas adalah dia bermasalah. Tidak dikasih tugas. Kenapa? Dia bermasalah. Nangis dia. Insya Allah itu sayang, masya Allah. Harapan Buya, kalian sukses semuanya. Salam sayang, salam cinta untuk ayah ibundamu. Ayahmu bakal denger ini. Sehingga ayahmu pasrah, kalian patuh, guru-guru kalian serius. Masya Allah indah bertemu di dunia dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama sayang ditulis. Untuk memudahkan belajar harus ada mahabbah, cinta. Cinta adalah dengan banyak mendoakan, dengan jangan menyebut kekurangannya, dan banyaklah menyebut kebaikannya. Yang kedua harus ada adab dan tata krama. Yang ketiga harus ada khidmah kepada guru, dan ini harus dihafal dan dirasakan oleh santri. Masya Allah. Maka muncullah penyakit namanya dengki. Kemudian merendahkan orang lain.
kemudian merasa dia perlu untuk dihormat, disanjung, dan di saat ada orang meremehkan dia atau menyakiti dia, yang muncul adalah dendam. Ini adalah juga penyakit hati. Jadi kalau ada orang mendengki kepada seseorang, itu ada hubungannya dengan kesombongan di dalam dirinya. Jika ada orang ngedengki kepada tetangganya karena sukses, karena sebetulnya dia tidak ingin ada orang lebih sukses dari dia. Dan penyakit dengki ini kita diajari oleh Allah untuk berlindung dari pendengki, dari kedengkian orang yang mendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-hasad, dengki, ini penyakit yang sangat busuk. Kalau Imam Haddad menyebut ini karena kebodohan seseorang, seolah-olah nyalahkan Allah. Ngelihat tetangganya diberi oleh Allah rezeki, kemudian dia tidak terima, itu seolah-olah ngomong begini, ya Allah, salah engkau berikan dia duit, mestinya kepada saya, kan kurang ajar kepada Allah. Dan pendengki itu tersiksa sepanjang hidupnya. Pendengki akan tersiksa sepanjang hidupnya. Al-hasad. Mungkin singkat saja pada malam hari ini, nanti insya Allah akan dijabarkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya kalau orang punya penyakit dengki, dia akan tersiksa sepanjang hidupnya. Yang semestinya hal tersebut menjadi hiburan, akan menjadi siksa. Bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal. Bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bulan Syawal adalah untuk menjalin hubungan indah dengan sesama manusia. Jika serius di dalam menjalin hubungan kepada Allah di bulan Ramadan, kemudian disambung menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, sempurnalah dia untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Dan baik kepada manusia ditandai dengan hadirnya cinta di dalam hatinya. Dan hidup dengan cinta adalah segala keindahan. Kalau orang mengerti makna cinta, hidup dengan cinta adalah keindahan. Yang namanya cinta itu indah segalanya. Bukan di saat diberi saja merasa indah, nyaman, akan tapi ternyata di saat bisa berkorban demi yang dicintainya pun dia merasa senang. Itulah cinta. Dengki. Ngedengki adalah penyakit yang menyiksa. Dan itu al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kedengkian yang tersimpan di dalam hati, urusannya di dalam hati, akan tapi bisa menjadi sebab amal lahir yang kita lakukan hangus. Sebab orang kalau sudah dengki itu mengundang dosa yang banyak. Akhirnya apa? Ngegunjing, ngumpat. Beli mobil, halah paling korupsi. Itu kejem. Ringan-ringannya begini, halah mobil tapi kredit. Paling gitu. Sudahlah kalau orang ngedengki begitu. Maka dari itu singkat, nanti akan kita jabarkan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Intinya jauhkan hati kita dari dengki. Nggak ada perlunya kita mendengki kepada seseorang. Anda harus pikir kalau dia adalah umat Nabi Muhammad. Berusahalah Anda untuk senang di saat Anda mendengar berita saudara Anda mendapatkan rezeki. Kalau Anda merasa dengki dan hati Anda merasa tidak senang, waspada, Anda berpenyakit berat. Dan itu membahayakan. Penyakit itu menghantarkan Anda kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibiara. Lah dengki ini tingkatannya macam-macam. Dengkinya pedagang sayur ya dengan pedagang sayur, pedagang emas dengan pedagang emas, ustadz sama ustadz. Nah ini hati-hati. Yang punya majlis sama yang punya majlis. La hasada ka hasadil ulama. Ini ada ustadz dengan ustadz ini selirik-lirikan dengan majlisnya gede di sini, sini pondoknya. Hati-hati. Kalau sudah masuk dengki nggak pandang, kakak adik musuhan, rebutan pohon, rebutan santri. Dengki, hati-hati. Sudah kalau dengki masuk kepada hati seseorang seperti orang yang tidak punya agama, pemangkas agama. Jadi awas, hati-hati dengan kedengkian. Jadi macam-macam modelnya, tapi yang paling serem di kalangan orang yang ada di medan seperti ini, majelis ilmu. Makanya kami himbau kepada siapapun,
yang terjun di dunia majelis ilmu, banyak-banyaklah mendoakan majelis orang lain. Yang penting akidahnya sama loh ya. Dan berusahalah untuk senang jika ada majelis. Masya Allah, alhamdulillah ada majelis. Semoga majelis ini makmur. Ustadz ini, Habib ini, Kiai ini, semoga Masya Allah. Awas, hati-hati. Jangan dituruti, setan membisikkan kedengkian di dalam hatimu. Yang dagang emas, doain pedagang emas tetangga itu, ya Allah tetanggaku, tetanggaku. Nabi Muhammad pernah berpesan, ya Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tetangga. Dia adalah seorang muslim, tetanggaku, sama-sama dagang emas. Jangan sampai aku mendengki, ya Allah. Semoga dagang emasnya makmur, jadi orang kaya ahli surga, ya Allah. Sudahlah, gitu saja. Jangan pusinglah. Segera doakan, beri kebaikan kepada tetangga Anda. Ucapkan selamat atas kesuksesannya. Dan jangan ragu Anda untuk memberikan ucapan selamat. Dan paling tepat adalah Anda mendoakan mereka. Sudahlah. Khususnya yang memang Anda merasa mendengki, Anda koreksi diri Anda sendiri. Tidak ada yang tahu. Suami pun tidak tahu kalau Anda mendengki, wahai ibu yang solehah. Istri pun tidak tahu kalau Anda mendengki, wahai bapak-bapak yang soleh. Karena dengki tempatnya di hati. Cuman kadang ada terlihat di mata begini. Mulutnya juga cemberut-cemberut. Itu adalah setrum daripada dengki yang ada di dalam hati. Baiklah, semuanya koreksi diri Anda sendiri. Allah Anda yang punya majelis taklim. Lah, dengki dengan sombong ada hubungannya nanti. Kalau sudah masuk dengki itu balik, langsung wilayah sombong dimasuki. Majelis taklim itu sombong-sombongan. Gara-gara ngedengki tadi. Sehingga majelis taklim itu hujahnya macam-macam. Ada yang berkata, ibu-ibu semuanya ini majelis terlama. Paling lama. Karena tahu jamaahnya paling sedikit, sehingga untuk bisa muncul agar disenangi orang di majelis terlama. Yang gede adalah di majelis terbesar sebelahnya lagi. Satunya lagi adalah majelis ini penuh berkah karena pernah dihadiri kiai ini, ustadz ini. Lah kok majelis buat sombong-sombongan ini kenapa? Kalau sudah ini, saya mulai dari kalangan ustadz dulu, karena Imam Ghazali menyebutkan la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud dan dengki seperti hasudnya para ulama. Wah, ini bahaya, serem banget ini kalau sudah dengki menguasai hati seorang ustadz. Lihat. Kalau sudah dengki ada di dalam hati seorang ustadz, seperti bukan ustadz. Coba, namanya dakwah, syiar majelis ini adalah disenangi oleh Rasulullah. Lah kok orang ini nggak senang ada majelis berkembang, berarti dia tidak senang dengan apa yang disenangi oleh Rasulullah. Ngedengki. Ustadz Quran ngedengki. Ceritanya Ustadz Quran, saya cerita. Ustadz Quran kalau sudah ngedengki sama ustadz yang lain ini, wah setiap hari cerita kepada santrinya Quran. Wahai anakku santriku, kitabullah Quran, sebaik-baik yang kita ucapkan adalah Al-Quran. Quran kalamullah. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadisnya, khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Bukhari meriwayatkan hadis sahih, sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran kemudian diajarkan kepada orang lain. Baca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid. Man lam yujawwidil Quran athimu. Kalau baca Quran kamu tidak pakai tajwid, dosa. Padahal itu bukan Quran, hanya nazam. Kecuali memang itu ada nazam, tapi memang kalau ada orang bisa tajwid terus baca nggak pakai tajwid memang dosa. Tapi kalau ibu-ibu belajar ya nggak pakai tajwid, ya namanya belajar. Dia membaca, Masya Allah, nasihatnya kepada santrinya tentang Quran luar biasa. Tapi ujung-ujungnya begini. Lihat, nah apa artinya? Nunjuk ustaz sebelah. Itu biarpun katanya ahli fikih, tapi bacaan Qurannya jelek. Wah, sudah ngantem orang lain. Ustaz fikihnya rupanya kelas dengkinya nggak kalah juga dengan ustaz Quran tadi. Ustaz fikih punya pondok. Nah ini di kalangan ustaz dulu saya bahas. Ya. Yang punya pondok langsung gede tulisannya di depan pintu gerbangnya adalah hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan akan dijadikan ahli fikih. Wah, simbolnya apa, tulisannya gede begitu.
Nasihatnya kepada santrinya setiap hari urusan fikih. Fikih itu adalah pemahaman halal haram. Wahai anakku, kalau kamu tidak ngerti halal haram, kamu akan melanggar Allah. Awas, hati-hati. Paling penting ilmu adalah fikih. Wah, hebat nasihatnya. Ujung-ujungnya apa? Apa artinya orang hafal Quran tapi tidak ngerti fikih? Ganyang-ganyangan rupanya. Ustadz Quran sama ustadz fikih gulat. Yang punya pondok juga ngomong begitu. Majlis kok orang dibawa ke lapangan. Tak majlis ilmu ya di pondok kayak begini. Orang dibawa ke lapangan, campur aduk laki perempuan. Wah, ini sudah mulai ngejelekin majlis yang di lapangan. Yang di lapangan nggak punya pondok. Ini loh syiar. Kalau di pondok siapa yang datang hanya orang tertentu. Tapi kalau di lapangan semua orang bisa masuk. Jadi, semuanya kok model begini Ustadz. Ini gimana ini? Hancurlah agama kalau dipegang oleh orang punya dengki dan kesombongan. Maka perlu kita memangkas itu benci dan sombong serta dengki. Semuanya dengan caranya. Justru dengan beragamnya dakwah ini adalah indah. Ada orang ustadz punya pesantren Al-Quran, alhamdulillah. Ada pesantren Al-Quran. Nanti kalau sudah hafal Quran kasihkan kepada ahli fikih biar belajar fikih. Kan bisa enak nanti. Yang sudah belajar fikih Qurannya jelek, ustadz Quran ngajari, kan enak kan ringan. Mestinya ustadz Quran itu seneng. Alhamdulillah, saya sendiri fikih kurang begitu tahu kok ada orang belajar fikih. Ya sudahlah, biar saya nekuni Al-Quran, yang ngajar fikih biar ustadz sebelah. Kan enak begitu, hatinya indah, sejuk. Tapi yang namanya kedengkian akan menjadi sebab permusuhan. Dan kalau kesombongan dilakukan oleh iblis di surga, kemudian setelah itu Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian di bumi ini ada pertama kali dosa yang dilakukan oleh manusia adalah kisah kedengkian, kisah Qabil dan Habil. Dengki, na'udzubillah. Jadi sederhana selesai hari ini ibu, kalau ibu ngelihat orang lain dapat rezeki, bapak-bapak agak enak. Yang punya majelis ngelihat majelis yang lain kok merinding, langsung doain, ya Allah semoga majelisnya ahli surga. Ya Allah, semua yang datang wali kutub nanti insya Allah, ulama-ulama semua, santrinya masya Allah. Yang punya toko kecil nyungsep, toko sebelah gede-gede, mulai panas hatinya, ya Allah toko sebelah, toko tetanggaku yang kaya ini jadikan dia orang kaya ahli surga. Sudahlah gitu saja deh, jangan dituruti yang namanya kedengkian. Jadi untuk memangkas dengki adalah dengan kita melatih, membiasakan kita untuk senang dengan apa yang didapat oleh saudara kita, dan jangan dituruti. Kalau perlu anda pangkas, misalnya tetangganya beli mobil, anda sakit hati, mobilnya nggak ada tempatnya, langsung aja, Bu, jangan parkir di situ, kena panas, di depan rumah saya pohonnya rindang. Ya, hebat ini, dilawan saja. Baik, ini adalah masalah kedengkian. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan dendam pada pertemuan yang akan datang. Dengki dan dendam itu adalah sahabat dekat. Makanya orang dengki dan orang dendam sering bersahabat nanti. Bersahabat masuk neraka jahanam. Sahabatnya sering ngasih tahu. Pendendam dengan pendengki kalau ketemu cocok gitu. Itu oh benar. Oh iya, benar itu. Habis-habisan tuh. Ayo masuk neraka bareng. Nah itu pendengki dan pendendam insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat dengki. Pulang dari tempat ini, ibu, bapak, kalau anda merasa dengki, langsung pangkas dengan beri kebaikan untuk mereka. Minimal memanjatkan doa untuk mereka. Pastikan, jangan ragu, doa. Dan jangan anda biarkan. Kalau anda biarkan dengki tersebut, anda akan tersiksa sepanjang waktu. Bahkan semakin tersiksa, karena karunia Allah sangat luas dan tidak berbatas. Kalau kita dengki kepada tetangga sebelah kanan, besok tetangga sebelah kiri juga mendapatkan nikmat, sakit lagi. Depan dapat nikmat kita sakit, belakang dapat nikmat sakit, hidupnya sakit. Di dunia sudah tersiksa. Dan sakit yang paling menyakitkan adalah penyakit dengki dan dendam tadi itu. Dendam belum kita bahas nanti. Kalau orang sakit bisul itu baru disentuh kalau sakit. Tapi kalau sudah yang namanya dengki, bu, kelihatan di sana, sakitnya di sini. Oh, jauh. Padahal kadang masih dengar katanya, sudah sakitnya di dalam. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan sekedar dengki saja semoga dijauhkan, semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang suka hasud. Duduk sama orang hasud juga nggak enak. Awas, hati-hati. Bukan hasudnya. Min syarri hasidin idza hasad.
kita semoga dijauhkan dari kejahatannya sang penghasut. Bukan sekedar hasut dijauhkan dari hati kita. Hasut nyiksa hati kita. Orangnya saja harus kita jauhi, apalagi hasut. Orang yang punya hasut hendaknya kita jauhi, karena dia tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada Anda. Akan tapi sebaliknya sang penghasut, pendengki, maunya adalah kita itu nyungsep, kita hancur, naudzubillah. Dia tidak ingin kita masuk surga. Itulah iblis. Iblis itu nyumpul hasut kepada Nabi Adam. Dan hasut itu dikatakan bahwasanya kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawata man adaka ala hasadin. Semua permusuhan itu mudah untuk diselesaikan kecuali permusuhan karena kedengkian, enggak beres-beres. Semoga Allah menjauhkan kita dari dengki.